Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil tugas saya di kelas ini tujuan pembelajaran apa yang ingin disampaikan ke anak-anak? Untuk besok di tema 9 itu di tema 1 pembelajaran 3, jadi nanti siswa mengamati peta. Dengan mengamati peta, siswa dapat menuliskan daerah-daerah mana, menunjukkan daerah-daerah mana yang pernah siswa kunjungi. Nah, terus dengan mengamati peta juga nanti ada peta salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Nanti siswa bisa mengetahui letak geografis dari Provinsi Jawa Tengah itu. Juga di situ nanti siswa bisa mengetahui garis bujur dan garis rintang dari Provinsi Jawa Tengah, dari kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Juga dengan nanti siswa dikasih gambar video tentang kerukunan, tentang persatuan dan kesatuan. Jadi nanti siswa bisa menuliskan atau mana yang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan mana perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Juga nanti ada iklan, nanti siswa juga diberikan gambar iklan, iklan media cetak. Jadi siswa nanti menceritakan isi dari iklan tersebut gitu. Sangat bagus ya, sangat luar biasa ya Bu, tujuan pembelajarannya. Jadi sangat kompleks ya. Di situ itu akan memperkenalkan atau melihat peta. Dengan melihat peta, jadi anak-anak bisa menyebutkan daerah-daerah ya, atau daerah-daerah yang mereka pernah kunjungi. Dan juga ibu juga anak-anak juga bisa menghitung ya garis bintang dan garis bujurnya, serta di sana juga akan sebagai Indonesia itu cukup beraneka ragam. Jadi bagaimana perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Terus ada juga sebuah iklan di mana anak-anak tersebut akan bisa membuat salah satu iklannya. Dan di sini juga Bu, saya akan menanyakan bagaimana area pengembangan yang sudah dicapai dalam pembelajaran tersebut. Jadi saya ingin mengembangkan pengetahuan siswa, ya, juga ingin meningkatkan keaktifan siswa. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa, gitu ya. Juga mengembangkan metode pembelajaran diskusi agar yaitu dengan sama saja kan dengan mencerminkan persatuan dan kesatuan. Bagus Bu. Jadi di sini pasti ibu akan menuju ke pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Iya, di sana ada kerja kelompoknya, ada ya. Terus keaktifan siswanya pasti Iya. ada ya, dengan kerja kelompok. Dan di sana juga akan meningkatkan atau mengembangkan intelektual siswa. Iya, jadi real, pembelajaran yang real begitu. Bagus sekali ya Bu. Dan untuk dalam pembelajaran di kelas nanti ya Bu, strategi apa yang ibu ingin gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, jadi strategi yang saya akan gunakan itu dengan metode media mikroskop PowerPoint, juga metode diskusi dan presentasi. Jadi melatih anak untuk bisa berani untuk tampil begitu ya. Selain mereka bisa berkelompok, bisa menjunjungnya itu persatuan dan kesatuan, yang bisa bersama-sama bekerja sama begitu ya. Terus memberikan contoh nyata sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya, mencontohkan kehidupan sehari-hari bagaimana
harus bekerja sama, harus ikut bekerja sama untuk membersihkan lingkungan begitu ya. Juga menyiapkan LKK yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menyiapkan LKPD yang disesuaikan juga dengan kebutuhan belajar siswa, meningkatkan pengetahuan siswa. Jadi strategi yang digunakan itu selain metode PowerPoint ya Bu, karena anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya Bu, Ibu bisa mencampur semuanya, jadi bisa visualnya ada, audionya ada, ya estetiknya juga ada, bagus ya Bu ya. Untuk LKK dan LKPD juga itu untuk suatu penilaian atau evaluasi ini dalam hasil pembelajaran, dan mudah-mudahan ya Bu pra observasi ini menjadikan modal untuk Ibu untuk nanti hari esok dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan pembelajaran di kelas besok berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatan untuk saya wawancarai, dan mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dalam acara observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelum pembelajaran, supaya pembelajarannya bermakna, bermanfaat untuk kita, sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Milan, coba pimpin untuk berdoa ke depan. Kita berdoa bersama. Berdoa baik. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba dicek. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, supaya lebih bersemangat, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar di tangga nada mayor dan minor ya. Nah, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib yang bertangga nada mayor. Lagu apa? Berarti lagunya harus bagaimana kalau tangga nada mayor? Bersemangat. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Jadi nanti kalian itu menuliskan daerah-daerah yang pernah kalian kunjungi. Juga kalian dapat mengidentifikasi atau menentukan letak geografis daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Dan kalian juga dapat menunjukkan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Terus kalian juga nanti bisa menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kalian juga bisa menuliskan pengertian iklan, ya, dan menceritakan isi dari iklan. Karena pada pembelajaran sebelumnya juga kita belajar tentang iklan. Ya, pasti sudah sedikit paham ya. Kita lihat sudah dibuka petanya. Ini peta apa? Indonesia itu adalah negara yang kaya ya. Terdiri dari apa ini? Banyak pulau, beribu-ribu pulau. Makanya Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Indonesia banyak julukannya ya. Selain negara kepulauan, Indonesia juga disebut negara apa ya? Iya bagus, negara maritim. Kenapa disebut juga negara maritim? Karena lautnya luas, jadi disebut dengan negara maritim. Nah, coba lihat lagi. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang sangat unik, yang menjadikan posisi yang strategis. Hal ini terletak Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra. Coba siapa yang tahu dua benuanya apa? Iya, benua apa? Australia dan Asia. Terletak juga di antara dua samudra. Samudranya apa? Ya bagus, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, jadi Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keadaan wilayah Indonesia dan dilihat dari keadaan fisik, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, jadi letak Indonesia itu letaknya strategis. Ada letak astronomis, ya. Juga ada letak apa? Geografis. Ya. Jadi Indonesia itu letaknya ada letak geografis dan letak astronomis dan letak geografis. Apa itu letak astronomis? Letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ini Indonesia lintang selatan, lintang utara. Untuk garis lintang, apa itu garis lintang? Dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa. Ya, garis lintang itu adalah garis raya yang membentang secara horizontal. Jadi yang kemana? Ayo, yang kemana kalau horizontal? Ke pinggir. Jadi ini garis lintang. Kalau garis bujur, ya itu secara vertikal. Jadi yang ke atas. Ya, jadi ini garis lintang, ini garis bujur, ini garis lintang. Jadi kalau ke sini, coba dilihat di peta. Di peta
wujud. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3 akan membacakan hasil nomor 1, nomor 4, tegang, garis lurus, 199, 30 derajat, garis bentang, 7 derajat. Nomor 2, Semarang, garis lurus, 110, 30 derajat, 7 30 derajat. Nomor 3, nama tempat, Brebes, garis lurus, 150 derajat. Betul tidak? Ada yang kurang tepat? Yang pertama, kota apa? Kota Tegal. Kota Tegal 109 derajat, bujur timur, garis bujurnya, garis lintangnya 7 derajat, lintang selatan. Betul? Yang kedua kota apa? Semarang. Berapa garis bujurnya? Semarang garis bujurnya berapa? Ya, ini Semarang ya. Semarang garis bujurnya berapa? Iya, 110 derajat. Bujur timur garis lintangnya? Betul? Ini kita sudah selesai pembelajaran 3, yaitu tentang apa yang sudah kalian pahami tadi? Iya, bagus, tentang peta provinsi yang ada di Indonesia. Juga kalian bisa memahami tentang garis lintang dan garis bujur ya. Juga contoh atau sikap perilaku yang harus kalian kerjakan, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Jadi apa yang harus kalian kerjakan itu harus yang ya, yang harus yang baik-baik. Nah, bagaimana pemahamannya hari ini? Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Nah, untuk tugas di rumah itu, jadi nanti kalian mencari iklan media cetak ya, iklan media cetak. Berarti kalau iklan media cetak di mana? Iya, bagus, di koran ya. Salah satu iklan media cetak, tuliskan isinya. Jadi isinya itu apa isi dari iklan yang kalian dapatkan di media cetak. Itu ya, untuk tugas di rumah. Paham? Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar yang telah hadir hari ini untuk melihat praktek coaching saya pada hari ini. Pada pembelajaran di kelas evolusi ya, dan alhamdulillah juga ya Bu, untuk refleksinya di kelas Bu Lucy telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di situ Bu Lucy telah menyajikan media pembelajaran yang menarik untuk murid ya. Bu Lucy telah membedakan atau pembelajaran diferensiasinya itu sudah ada dengan menampilkan video ya Bu Lucy. Di sana saya melihat anak-anak sangat antusias Kak, karena di sini kan anak-anaknya itu masih pedesaan ya Kak.
kalau kita suguhkan dengan video atau pembelajaran yang menarik, mereka akan terfokus pembelajarannya. Dan alhamdulillah kemarin juga Lucy sudah menyajikan pembelajaran yang menarik untuk murid-murid. Dan ada hal yang perlu saya setelah observasi saya perlu menanyakan Lucy kurang lebihnya untuk pembelajaran yang kemarin ya Bu, yang telah Ibu laksanakan, apa yang menjadi kendala atau tantangan dalam pembelajaran kemarin? Mungkin untuk tantangan pembelajaran kemarin sedikit ya, ada yang ini kemarin mungkin karena di satu kelas itu 31 siswa, jadi kan idealnya untuk satu kelas itu 20 siswa, jadi mungkin terlalu ya agak banyak melebihi ya, agak susah untuk mengkondisikan siswa tersebut dalam ketika kerja kelompok begitu ya, ketika kerja kelompok mungkin mengkondisikannya pada awal-awal. Tapi karena memang sudah terbiasa juga dengan pembelajaran kelompok juga, mereka juga, tapi terkadang memang karena terlalu banyak itu ya, Terus untuk kebutuhan belajarnya juga kan tiap siswa itu berbeda-beda ya, ada siswa yang mungkin yang aktif atau kategorinya yang ya, juga ada yang pasif, juga ada yang dalam pembelajaran ada yang ya lambat ya, ada saja ya, tiap kelas juga ada gitu. Untuk itu kendalanya juga ada dalam yaitu tadi suasana kelas, menciptakan suasana kelas terkadang bagaimana ya, kita harus benar-benar harus benar-benar untuk supaya kondusif, tidak ribut, jadi ya itu mungkin itu kendalanya. Dan ketika berdiskusi juga ada siswa yang terkadang suka diam saja gitu ya, mungkin apakah karena dia tidak bisa atau malu gitu, atau bagaimana, memang selalu ada tapi tidak semua karakteristik ya, setiap anak kan berbeda. Dan ya setelah Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, setelah saya observasi Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi Ibu? Saya merasa senang dengan pembelajaran kemarin, karena pelaksanaan pembelajaran kemarin ya lancar apalagi dengan media pembelajaran yang menurut saya bisa mengaktifkan siswa. Dan anak-anak disuguhkan dengan media pembelajaran ya. Bagaimana tanggapan murid-murid Ibu ketika pembelajaran yang disuguhkannya itu berbeda gitu? Ya, minat dan motivasi murid saya itu meningkat karena dapat menyimak dengan melihat tayangan video, karena memang jarang, terus terang saja ya, apalagi di pedesaan gitu ya, jadi kita memang jarang juga tayangan seperti itu. Mereka sangat antusias sekali, jadi motivasi mereka sangat baik lah dan fokus dalam pembelajaran. Dan pasti ada hal positif ya Bu, yang bisa Ibu ambil dari pembelajaran kemarin Bu, untuk perkembangan pembelajaran pada anak seperti apa? Hal positifnya banyak ya, jadi anak saya mengajarkan untuk berkolaborasi, bekerja sama, berdiskusi dengan teman sekelompoknya, karena dengan banyaknya pendapat maka pengetahuan juga akan semakin banyak. Apalagi kemarin juga
bekerja sama, dengan berkolaborasi, dengan menghargai pendapat siswa yang lain, gitu kan ya. Terus saya mengajarkan kepada mereka juga untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan presentasi ke depan kelas setiap masing-masing kelompok. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Juga melatih keberanian mereka dengan yaitu mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Terima kasih ya Bu, atas percakapan kita pasca observasi ini ya. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu ya Bu. Dan untuk Bapak pengajar praktek, saya ucapkan juga terima kasih telah menyaksikan tentang coachingnya Bu. Mungkin banyak sekali kekurangan yang untuk saya khususnya ya dalam latihan atau praktek coaching kali ini. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya Pak. Terima kasih Bu atas waktunya, dan untuk Bapak pengajar praktek juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.